Shalom. Mari kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Termasuk saat ini mungkin keadaan tidak baik. Virus corona semakin merebak. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Bukankah Dia berjanji, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, menjadi kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau, melepaskan saya dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar, dari penyakit corona yang sungguh mengganas. Dengan kepaknya Ia akan menundungi saudara dan saya. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang mengamuk di waktu petang. Firman-Nya berjanji, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpa. Mengapa saudara? Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Tuhanlah yang meluputkanmu, Tuhanlah yang membentengimu, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, kata Tuhan, Dia pasti menjawab. Dia akan menyertai kita dalam kesesakan dan meluputkan dan memuliakan. Mari angkat hatimu. Mari kita berdoa, Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Kami percaya ketika kami menaikkan penyembahan kami, Roh Kudus boleh sungguh memenuhi setiap kami, memenuhi setiap ruang di mana kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus mengalirlah, segarkan jiwa kami, pulihkan hidup kami, bangkitkan roh kami menyala-nyala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Segenap hati, dengan segenap jiwa.
setiap hati. Roh Kudus bekerjalah. Kami rindu lawatan-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku rindu jamahan-Mu. Ku buka hati dan ku buka hidupku, dipenuhi kuasa-Mu. Hati, Roh Kudus bekerjalah. Kami rindu lawatan-Mu. Bersama-sama kita katakan, Roh Kudus jamalah, penuhi setiap hati. Roh Kudus bekerjalah. Kami rindu yang merindukan lawatan Tuhan, mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sembah Tuhan. Mari jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Haleluya, jamahlah kami Tuhan. Oh, penuhi kami. Haleluya, haleluya, urapi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya.
bahwa setiap kami lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami tahu Engkau Tuhan yang maha hadir. Engkau ada di tempat kami Tuhan, untuk menjamah setiap kami Tuhan, yang rindu akan lawatan dan jamahan-Mu Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam, masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna. Sekali lagi kita dengan penuh kerinduan, kita katakan Roh Kudus, Roh yang kudus, jamahlah hati, jamah setiap jiwa Tuhan, jamahlah jiwa. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang
Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Lebih lagi Tuhan, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Yesus, jamah kami, urapi kami. Sungguh tidak ada tempat yang lebih indah kecuali di dalam hadirat Tuhan. Ada banyak orang mencari tempat-tempat yang menarik di dunia ini untuk mendapatkan kesegaran dan sukacita. Tapi saat-saat yang sulit seperti ini, kita tidak dapat pergi di tengah kerumunan banyak orang. Tuhan sedang berbicara melalui keadaan yang sulit ini. Untuk kita boleh menengadah ke atas, ada Tuhan. Betapa Dia merindukan kita anak-anaknya. Menarik diri dari keramaian. Lalu sungguh intim bersama dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Betapa kami merindukan tempat-Mu Tuhan. Bapa, aku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Ajar kami lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu ya Yesus. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu.
banyak menjumpai orang-orang yang hidupnya diubahkan. Yang pertama dimulai dengan divine appointment. Satu perjumpaan ilahi. Firman Tuhan berkata bahwa Allah lah yang mencari manusia. Bukan kita yang mencari Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, kita membaca firman Tuhan bahwa Yesus harus melintasi Samaria. Kata harus berarti di situ ada satu wewenang, ada satu wibawa kedaulatan ilahi. Yesus harus melintasi Samaria. Ada divine appointment. Untuk berjumpa dengan siapa? Puluhan, ratusan, ribuan orang? Tidak. Dia harus melintasi Samaria untuk berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Pada zaman Yesus hidup, perempuan tidak masuk hitungan. Tetapi Yesus harus melintasi Samaria untuk berjumpa dengan seorang perempuan berkebangsaan Samaria. Orang Samaria sangat direndahkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus harus melintasi Samaria. Ada divine appointment. Berapa banyak saudara merasa tidak berharga seperti perempuan Samaria? Sehingga dia harus mengambil air pada siang hari jam 12. Di mana tidak ada seorang wanita mau mengambil air ke dalam sumur. Tapi wanita ini terpaksa. Karena dia tidak mau ada orang-orang yang mengetahui keberadaan diri. Divine appointment. Saudara, di bagian yang kedua kita melihat bukan hanya divine appointment, tapi ada divine offer. Ada satu tawaran ilahi. Yesuslah yang membuka percakapan dengan perempuan Samaria. Diaturnya sedemikian rupa sampai semua muridnya pergi ke kota membeli makanan. Sebab kemungkinan besar jika ada murid-muridnya, perempuan itu mungkin akan kembali lagi dan tidak mau mengambil air dalam sumur itu. Tetapi ketika dia hanya melihat ada satu pria Yahudi, yaitu Yesus, dia mengambil air dalam sumur itu. Yesuslah yang membuka pembicaraan dengan wanita itu. Beri aku minum, beri aku air. Perempuan itu sangat terkejut. Bagaimana kamu yang adalah seorang pria Yahudi meminta kepadaku seorang perempuan Samaria? Pernyataan ini menggambarkan bahwa wanita ini merasa dirinya tidak layak, tidak dianggap, tidak masuk hitungan orang-orang Yahudi. Tapi Yesus membuka tangannya, dia berinisiatif, beri aku minum. Yesus sendiri terus berbicara kepada wanita ini. Jika engkau tahu kepada siapa engkau berbicara, maka engkau pasti meminta kepadaku air yang hidup. Yesus mulai memperkenalkan siapa dirinya melalui apa yang ditawarkannya. Wanita ini heran sekali. Dan dia berkata, aku biasa menimba air dalam sumur ini. Kamu tidak punya timba, bagaimana kamu bisa ambil air dalam sumur ini? Yesus sedang berbicara sesuatu yang rohani. Wanita ini belum bisa menangkapnya. Wanita ini berkata, kamu tidak punya timba. Tapi Yesus berkata, kamu yang punya timba dan terus mengambil air.
Air ini tidak mungkin akan bisa memuaskan jiwamu. Terimalah air kehidupan yang daripadaku. Jika engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak pernah akan haus lagi. Bahkan air itu akan menjadi sumber mata air yang terus meluap-luap dari hatimu. Bahkan bisa dibagikan kepada orang-orang di sekeliling. Wow, wanita ini terkejut. Yesus menawarkan divine life, satu kehidupan ilahi melalui air yang hidup itu. Dan wanita ini berkata, berikanlah aku air itu. Panggil dulu suamimu, kata Yesus. Aku tidak punya suami. Benar katamu, kata Yesus. Engkau sudah punya 5 suami. Dan saat ini engkau sedang tinggal dengan suami orang. Wow. Wanita ini terkejut sekali. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah berjumpa dengan orang ini sebelumnya. Aku merahasiakan selama ini masa laluku yang kelam, yang gelap. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi di hadapanku ada orang yang tahu. Aku pernah kawin cerai 5 kali. Memalukan sekali. Bahkan sekarang aku sedang tinggal bukan dengan suamiku sendiri. Itu sebabnya aku memilih tidak punya teman siapapun. Tapi orang di depan aku tahu. Lalu wanita ini seperti ingin mengalihkan pembicaraan. Dan wanita ini berkata, Tuhan, aku tahu sekarang engkau adalah nabi. Nenek moyangku menyembah di gunung ini. Tetapi orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Disinilah kita melihat setelah divine appointment, divine offer, divine life. Yesus ingin mengubah paradigma wanita ini sehingga dia bisa masuk ke dalam divine worship, dalam penyembahan yang ilahi. Yesus berkata, bukan soal tempat di gunung ini, di gunung itu, di tempat ini, di tempat itu engkau menyembah Tuhan. Tapi akan datang saatnya Bapa merindukan penyembah-penyembah yang benar. True worshiper. Itulah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Wanita ini mengalami satu breakthrough, satu terobosan. Apakah engkau Mesias itu? Sehingga engkau berkata bukan di gunung ini, bukan di gunung itu. Bahwa dia mencari penyembah yang benar. Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Wanita ini setelah mengalami satu terobosan, dia tahu ada satu penyembahan yang dalam, penyembahan yang ilahi. Bukan di tempat ini, di tempat itu, dewa ini, dewa ini. Tapi dalam roh dan kebenaran. Pada akhirnya dia menjumpai divine love. Kasih yang ilahi yang menerima dia apa adanya. Dia berjumpa dengan Sang Mesias. Dia meninggalkan kendinya. Dia berlari dan memberitahu kepada orang-orang di kampung, di daerahnya. Dan berkata, hei, ada orang yang tahu bahwa aku sudah 5 kali kawin cerai dan aku sedang tinggal dengan suami orang. Wanita ini tidak lagi malu, rendah diri, terhina. Dia membuka masa lalunya. Tapi dia sekarang menerima aku. Aku menerima kasih yang begitu ilahi. Aku mau menjadi penyembah yang benar, penyembah yang ilahi. Semua orang di dalam kampung dan kota itu merasa heran. Dan firman Tuhan berkata, seisi orang dalam daerah itu mengikuti wanita ini, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mereka berkata, karena kesaksian wanita ini kami datang.
Yesus berbicara dan perkataannya menyentuh hati begitu banyak orang. Sehingga mereka berkata, sekarang telinga kami mendengar, mata kami melihat, dan kami menjadi percaya. Bukan lagi karena kesaksian wanita ini, tetapi karena perkataan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah Anda mengalami divine appointment? Dia tidak hanya mencari orang-orang yang hebat, orang-orang yang pandai, orang-orang yang kaya. Dia mencari seperti perempuan Samaria yang terhina. Tidak ada seorang pun mau menganggap dia. Tapi untuk itulah Yesus datang. Dia datang bukan untuk mencari yang sehat. Dia tidak datang untuk mencari yang rohani. Dia datang mencari orang yang sakit, orang yang tersesat. Dan dia mengulurkan tangannya, datanglah kepadaku. Reguklah, minumlah air kehidupan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya merasa ada orang-orang yang sedang alami kesepian yang sangat dalam. Kau sedang merasa sendirian. Sepertinya tidak ada lagi orang yang membutuhkan engkau. Yesus harus ada di dalam ruangan. Seperti Yesus harus melintasi Samaria. Mari angkat tanganmu, hampiri dia. Divine offer. Dia menawarkan air yang hidup itu. Jika ada di antara saudara sedang berbeban berat dan berputus asa, mari buka hatimu. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, ampuni saya. Basuh saya dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini Tuhan, saya membuka hati. Tuhan Yesus, masuklah saat ini ke dalam hatiku. Isilah kekosongan, kegersangan dalam hatiku. Penuhilah Tuhan dengan air-Mu yang hidup. Dengan sukacita, dengan kedamaian, dengan pribadi-Mu sendiri. Yesus ada dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di dalam hatiku sekarang. Aku percaya kapan saja aku meninggalkan dunia ini, aku sudah menerima hidup yang kekal. Rumah yang kekal di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa hari ini jika ada di antara saudara yang sakit. Mari taruh bagian yang sakit dengan tangan yang satu. Dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita. Tapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Dia datang bukan hanya untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, tapi juga untuk mengangkat beban-beban kita yang berat. Marilah semua yang letih, lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, kata firman Tuhan. Yesus memberikan kelegaan. Dia juga mau membawa pemulihan dalam hidup rumah tanggamu. Seperti dia sanggup mengubahkan air tawar menjadi air anggur yang kualitasnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian yang sakit. Kami berdoa sehati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusir semua kuasa sakit penyakit keluar dari dalam tubuh anak-anak-Mu.
Apakah penyakit COVID, penyakit kanker, penyakit jantung, ginjal, diabetes, apapun sakit penyakit. Syaraf-syaraf yang kejepit, apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir semua kuasa sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau menjamah oleh kuasa bilur Yesus. Jadilah sembuh. Oleh kuasa darah Yesus disembuhkan, dipulihkan. Beban yang berat dilepaskan, terlepas dalam nama Yesus. Sekarang terimalah ketenangan, terimalah kedamaian. Dalam nama Yesus terima, buka hatimu, terima kedamaian. Terima pengharapan yang baru dari Kristus. Engkau tidak usah lagi menanggung semua beban itu sendiri. Dialah yang sudah menanggung semua beban itu di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi dalam hidup rumah tangga. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak juga dipulihkan dalam nama Yesus. Kuasa kasih Kristus mengalir dalam nama Yesus. Kerohanian yang kering dan mati dihidupkan, dibangkitkan. Seperti Yesus mengubah perempuan Samaria, Tuhan Kau mengubah setiap kami anak-anak-Mu. Bahkan Kau mengubah menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Sehingga kami memberitakan keselamatan yang ada di dalam Kristus. Kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Ku sembah, ku sembah Kau. Kau Allah yang layak untuk kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu selalu dalam hidup kami, Tuhan. Tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus
Raja, segala raja, kami sembah Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Seumur hidupku kami menyembah-Mu. Kami tidak mau lepas dalam dekapan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu. Seumur hidup kami mau memuji, menyembah Engkau, Allah yang kami percaya. Allah yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Sepanjang hidup kami bersyukur buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Di dalam suka, di dalam duka, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Hadirat-Mu, ku memuji, menyembah-Mu, ya Allah yang kudus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu selalu baru dan nyata bagiku. Ku tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan
perbuatanmu di hidupku. Bersyukur buat kasih-Mu selalu baru dan nyata bagiku. Tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan janji-Mu. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur, katakan bersyukur buat kasih-Mu selalu baru dan nyata bagiku. Ku tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan janji. Ku tak khawatir, ku tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan janji-Mu. Ku percayakan janji-Mu. Ku percayakan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu tidak pernah gagal. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, janji-Mu tidak pernah akan beranjak dari dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menerima kekuatan yang baru, kesembuhan secara jasmani, pemulihan secara jiwani, kerohanian yang diperbarui, dibangkitkan, disegarkan. Biarlah kami boleh menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidupmu. Pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya kita berkata amin. Haleluya.